Halo semuanya, nah Ibu kelas 10 berjumpa lagi dengan Ibu IFP. Ibu harap kalian tidak bosan selalu menerima ilmu baru dari video pembelajaran. Nah, di sini kita akan langsung saja masuk ke bab 3, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi dari judulnya itu kita harus tahu apa itu pengertiannya dan konsepnya bagaimana klasifikasi ini. Jadi klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup. Kita sudah tahu sebelumnya makhluk hidup itu ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, ya kan? Jadi dikelompokkan mana yang mempunyai ciri-ciri yang sama, dihubungkan supaya apa? Nah, jadi sebelum kita tahu apa itu tujuannya, kita perhatikan dulu ada gambar. Di sini sudah Ibu sediakan ada 2 gambar, yaitu yang sebelah kiri ada pasar tradisional dan yang kedua itu ada pasar swalayan. Nah, dari perbedaan keduanya ini yang paling mencolok itu apa? Ketika kita masuk ke pasar ini, situasinya bagaimana? Apakah kalian sudah tahu? Nah, dari cara tata letak barang yang disajikan di pasar tradisional itu sangat berbeda jauh dengan yang di pasar swalayan. Nah, jadi di pasar swalayan itu semua barang itu sudah memiliki label nama dan harga. Jadi keteraturan itu yang membuat kita menjadi lebih mudah dalam membeli barang. Contohnya, kalau kita membeli pisang, pasti kita masuk ke golongan yang buah-buahan. Jadi ada blok khusus yang untuk pisang saja, ada itu pisang Ambon, pisang tanduk, pisang raja, dan lain-lain. Jadi kita lihat buahnya, kita jadi tahu ada nanti di situ ada label namanya dan harganya. Jadi kita tidak bingung lagi untuk mencari buah yang ingin kita beli. Nah, itulah manfaat dari pengelompokan yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan klasifikasi makhluk hidup ini yaitu untuk memudahkan mempelajari dan mengenali makhluk hidup. Nah, di bab sebelumnya kita sudah tahu bahwa jumlah hewan dan jumlah tumbuhan itu sangatlah banyak dan beraneka ragam, dan seiring berjalannya waktu itu akan bertambah jumlahnya. Jadi untuk mempelajari objek tertentu, kita harus mengelompokkannya agar lebih sederhana bentuknya dan lebih mudah mempelajarinya. Oke, selanjutnya taksonomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang khusus mempelajari klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Di layar bisa kita lihat sama-sama ada bapak taksonomi modern yaitu Carolus Linnaeus. Ini asal dari taksonomi, kata taksonomi. Nah, lanjut kita akan membahas tentang perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya kalian sudah tahu itu apa tujuannya dan konsep klasifikasi itu bagaimana. Nah, jadi di sini seiring berjalannya waktu, kita akan melihat bahwa pengelompokan itu akan semakin mendetail dan bertambah pengelompokannya. Nah, jadi pertama sekali yaitu hanya ada 2 kelompok, dari kelompok hewan dan kelompok tumbuhan. Nah, tokoh yang mempelopori pertama kali sistem 2 kingdom yaitu Aristoteles. Baru yang lebih mendetailnya lagi yaitu bapak taksonom kita yaitu Carolus Linnaeus. Jadi beliau dapat mengelompokkannya ini secara mendetail karena menyamakan ciri-ciri tumbuhannya itu dia sudah dapat dikelompokkan sama-sama berfotosintesis, tidak dapat bergerak secara bebas, sedangkan hewan dapat bergerak secara bebas dan tidak dapat berfotosintesis. Nah, itu sangat sederhana. Sistem 3 kingdom. Jadi tokohnya yaitu Ernest Haeckel, ahli biologi dari Jerman tahun 1866. Jadi
Jadi kingdom yang bertambah yaitu kingdom protista. Nah, dengan adanya mikroskop pada zaman itu, dikelompokkanlah kelompok yang hanya merupai tumbuhan tapi tidak dapat kita sebut itu tumbuhan, dan hanya merupai hewan tapi ciri-cirinya itu tidak termasuk ciri ke kelompok kingdom animalia. Jadi dipisahkanlah menjadi kingdom protista. Oke, selanjutnya yaitu sistem 4 kingdom. Nah, di sini bisa kita lihat gambar tokohnya, yaitu Herbert F. Copeland. Jadi kalau setiap ibu sebutkan nama Herbert itu ibu jadi ingat nama dosen ibu sewaktu kuliah. Oke, kembali kita ke materi ya. Nah, di sini ada kingdom Plantae, kingdom Animalia, kingdom Protista. Jadi kingdom Protista ini khusus yang bersifat eukariotik. Yang bertambah yaitu kingdom Monera yang bersifat prokariotik. Jadi eukariotik itu maksudnya organisme yang memiliki membran inti sel, sedangkan yang prokariotik itu yang tidak memiliki membran inti sel. Oke, dari sebelum-sebelumnya itu ada sistem 2, 3, 4 kingdom. Sekarang kita masuk ke sistem 5 kingdom. Jadi tokohnya yaitu Robert Harding Whittaker. Beliau adalah seorang ahli ekolog, berasal dari Amerika, dan aktif tahun 1950-an. Di sini kita lihat yang bertambah yaitu yang paling bawah, kingdom fungi. Kalau orang luar negeri itu biasa disebut dengan fungi, tapi di sini kita bilang fungi. Ini adalah kelompok jamur, dipisah dari kingdom Plantae. Kenapa dipisah? Karena setelah diteliti, jamur ini tidak melakukan fotosintesis. Jadi itu adalah ciri khas dari kingdom Plantae. Selanjutnya ada sistem 6 kingdom, yang terakhir yaitu tokohnya Carl Woese. Nah, beliau adalah ahli fisikawan dan ahli mikrobiologi. Nah, di sini bisa kita lihat yang bertambah yaitu kingdom yang nomor 4 dan nomor 5, Archaebacteria dan kingdom Eubacteria. Tidak ada lagi kingdom Monera. Jadi bedanya Eubacteria dan Archaebacteria yaitu bakteri itu sangatlah berbeda sifatnya dengan Archaebacteria. Kalau Eubacteria itu dapat hidup di mana saja, bisa di dalam tubuh kita, di tanah, pokoknya di tempat mana saja itu ada bakteria. Sedangkan Archaebacteria itu di tempat yang tertentu dapat hidup, beda dengan bakteria. Oke, lebih jelasnya kita lihat slide selanjutnya, yaitu nih ada yang paling atas sistem 2 kingdom, sistem 5 kingdom, sistem 6 kingdom, dan yang terakhir itu sudah dikelompokkan secara besarnya, yaitu domain namanya ya. Di sini kita bisa lihat secara keseluruhan. Nah, kita fokus yang ke sistem 6 kingdom dan sistem 3 domain yang dibuat oleh Woese. Nah, jadi kingdom Protista itu sudah tidak berlaku karena anggotanya polyphyletic, yaitu ada yang mendekati karakter tumbuhan, hewan, bahkan fungi. Sama halnya dengan kingdom Monera. Jadi itu sudah tidak valid lagi sebagai suatu takson karena anggotanya itu terdiri dua golongan yang sangat berbeda karakternya, yaitu bakteri, nah ini, dan archaea. Nah, jadi dibentuklah sistem 3 domain yang dinilai dapat membentuk semua kingdom-kingdom sebelumnya yang bermasalah, yaitu Protista dan Monera. Ini ya. Jadi ketiga domain ini yaitu bakteri, archaea, dan eukarya. Oke, masuk kita ke tingkat takson. Jadi di dalam klasifikasi makhluk hidup itu dikelompokkan dari kelompok yang terbesar sampai yang terkecil. Ada
ada urutannya. Nah, jadi urutannya itu yang paling atas itu ada kingdom. Kalau untuk hewan itu ada phylum, dan untuk tumbuhan itu disebut dengan divisi. Setelah itu kelas, ordo, family, genus, dan yang terakhir itu adalah spesies. Jadi urutan dari kingdom terus semakin ke bawah ke spesies itu menandakan bahwa persamaan yang paling umum itu berada pada kelompok yang besar, yaitu kingdom. Jadi semakin ke bawah, maka persamaan cirinya itu semakin khusus dan perbedaannya itu semakin sedikit. Oke, di sini kita lihat contohnya pada hewan. Ya, ini adalah macan tutul. Jadi kalau kita lihat urutannya yang paling besar dulu ya, ciri-ciri yang paling mendasar. Dia ini masuk kelompok apa? Kelompok hewan atau tumbuhan? Jelas ya, kingdomnya itu masuk ke kingdom animalia. Jadi kingdom yang digunakan secara umum itu ada 5. Jadi macan tutul masuk ke kingdom animalia, kelompok hewan. Nah, setelah itu masuk kita ke phylum. Phylum ini kelompok besar yang kedua. Yang paling umum, hewan itu memiliki apa yang paling umum? Ciri-cirinya yaitu hewan yang bertulang belakang. Jadi yang bertulang belakang ini masuk ke kelompok chordata, vertebrata. Nah, itu dia. Baru setelah phylum, baru ada kelas. Kelas ini dia hewannya menciri-cirikan masuk ke kelompok yang melahirkan kah, bertelur, atau melahirkan bertelur. Nah, jadi macan tutul ini masuk ke kelas mamalia karena memiliki kelenjar susu dan melahirkan. Oke, baru setelah dari kelas masuk kita ke ordo. Ordo atau bangsa. Bangsa kita bayangkan. Berarti ciri-cirinya itu semakin sempit ya. Nah, ordo ini dia menandakan bagaimana cara memperoleh kanan, cara hidupnya bagaimana. Ada yang pemakan daging, masuk ke karnivora, ada yang herbivora, itu masuk kemana macan tutulnya yang lebih cocok. Nah, baru ternyata macan tutul ini termasuk kelompok karnivora. Karnivora itu ada di ordo, oke? Baru setelah dari ordo masuk ke family. Family itu adalah suku. Sukunya apa? Ini masuk ke kelompok kucing-kucingan. Nah, jadi kucing-kucingan itu ciri khasnya yaitu berkumis dan kupingnya berbentuk segitiga dan tegak, ya. Semakin sempit ciri-cirinya, ya kan? Baru setelah dari family kita masuk ke genus. Nah, genus ini artinya marga. Marganya apa? Nah, jadi dilihat dari secara evolusi, ternyata kucing-kucing ini tuh hanya memiliki 2 kelompok, kucing besar dan kelompok kucing kecil. Kalau kucing kecil itu namanya Felix, sedangkan kucing besar itu namanya Panthera. Makanya namanya genusnya itu Panthera. Setelah itu dinamakanlah dia Panthera pardus. Ini pardus ini dilihat dari daerah mana. Nah, itu semakin spesifik kita kan. Jadi spesiesnya ini sekaligus nama ilmiahnya yaitu Panthera pardus. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan yang berbeda, yaitu contohnya pada tumbuhan. Kita ambil yaitu klasifikasi pisang. Nama ilmiahnya itu Musa paradisiaca. Jadi ini dari kingdom, ini versi bahasa Indonesianya yaitu dunia. Sampai bawah itu ada jenis. Kan pisang ini masuk ke kingdom plante, baru spermatophyta, tumbuhan berbiji, Angiospermae, monokotil, musales, musacea, musa paradisiaca. Nah, itu urutannya ya. Musales itu bangsa, musacea C, ciri khasnya itu untuk suku. Baru marganya itu musa. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kalian akan pelajari bab khusus tentang kingdom plante. Oke.